Shalom, shalom. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon hikmat dari Tuhan. Kami memohon damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu, serta dapat memahami dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kolose pasal 3 ayat 21, Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya, tema kita disiplin disertai kasih. Orang tua tentu mengharapkan agar anaknya dapat berhasil dengan baik. Dan untuk mencapai keberhasilan itu perlu ada disiplin. Disiplin yang dimaksud tentu saja bukan dalam pengertian umum dan secara sempit, yaitu memberikan hukuman pada anak agar dia tunduk. Ya, bukan itu. Tetapi kata disiplin dari kata disciple artinya memberi pengajaran, mendidik dan melatih. Disiplin meliputi pembentukan sifat anak secara menyeluruh melalui pemberian semangat pada tingkah laku yang baik dan membetulkan atau memperbaiki tingkah laku yang salah. Jadi pemberian hukuman tidak otomatis menghasilkan tingkah laku yang baik. Disiplin mencakup juga tanggung jawab orang tua untuk memilih, memberi semangat dan membangun tingkah laku yang baik, menggantikan tingkah laku yang buruk. Seorang tukang kebun yang baik, dia pasti merawat dan memupuki tanaman agar menghasilkan buah yang baik. Jadi disiplin meliputi apa saja yang orang tua lakukan atau ucapkan untuk membantu anak bisa belajar dan berkembang menjadi lebih matang. Ada 5 prinsip untuk disiplin yang baik menurut seorang hamba Tuhan namanya Dr. James Dobson. Yaitu pertama, mendisiplin anak ialah mengembangkan rasa hormat pada orang tua. Yang kedua, menyadari bahwa komunikasi sering menjadi lebih baik setelah ada disiplin atau hukuman dijatuhkan. Ketiga, mengontrol anak tanpa keluhan. Keempat, memberi kebutuhan anak tidak berlebihan. Kelima, menyeimbangkan pengawasan dan cinta kasih. Jadi tidak hanya menekankan disiplin secara ekstrim, tetapi menanamkan kasih yang mendalam. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, hai bapak-bapak, hai orang tua, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Seorang penulis bernama Edward Bismarck berkata, Anda dapat berbuat apa saja dengan anak-anak sejauh Anda bermain bersama mereka. Artinya, orang tua tidak boleh terlalu kaku apalagi otoriter. Hati-hatilah membuat mereka lelah dengan segala tetek bengek yang tidak perlu. Jadi cinta saja tidak cukup, tetapi perlu ada disiplin. Kadang disiplin menyakitkan secara fisik dan emosional, tetapi orang tua tidak bertindak adil pada anak jika dia menunda atau tidak melakukan disiplin hanya karena takut menyakitkan. Disiplin itu akan menghasilkan keteraturan. Disiplin juga akan menciptakan pribadi yang akhirnya dapat menjadi contoh yang menginspirasi orang lain. Tetapi terlebih anak dipersiapkan menjadi pribadi yang mengikuti teladan Kristus dan menjadi murid Kristus yang sejati. Jadi sebagai seorang murid, sebagai seorang disciple, mereka membutuhkan disiplin, tapi biarlah disiplin itu disertai oleh kasih. Disiplin disertai oleh kasih. Kasih yang disertai oleh disiplin. Jadi keduanya itu tidak boleh dipisahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan untuk kami dapat menjalankan peran kami, tanggung jawab kami sebagai orang tua yang terus mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan supaya mereka menjadi pribadi yang kuat, yang memiliki ketahanan rohani, yang memiliki disiplin sehingga menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan, yang dapat berhasil. Itulah doa kami. Kami mohon Engkau menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian renungan kita, Tuhan memberkati. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Shalom.